hampir setengah waktu sadarnya manusia sekarang, waktu tidak tidurnya, habis di depan layar kamera. Ucapan-ucapan itu saya akan dobrak dengan apa yang kita buat. Kalau bilang penyuluh itu apa sih kerjanya? Gak ada kerjanya. Saya duluan di depan dan saya paling sakit hati dan saya tunjukkan bahwa penyuluh pertanian juga punya andil kontribusi yang besar pada Kementerian Pertanian. Itu aja. Oke, sebenarnya materi ini udah sering saya sampaikan, baik itu di TikTok saya, baik itu di media sosial saya, bagaimana menggunakan aplikasi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Suka tidak suka, mau tidak mau, Anda akan masuk di zaman itu. Walaupun yang tahun depan pensiun, 3 tahun lagi pensiun, jangan putus asa dan udah mau ngapain lagi saya. Tapi orang itu, orang yang baik itu adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan itu hidup seperti itu. Kalau ketika kita umur 20 sampai 30, kita bekerja, kita ikuti apa saja kata bos kita, ikuti aja. 20 sampai 30 tahun. Pasti yang baru-baru itu disuruh-suruh kan. Baru masuk tuh, kau bikin ini dulu, kau bikin. Itu anggap pelajaran buat yang umur 20 sampai 30 tahun. Ketika kita umur 30 tahun, 40 tahun, posisi kita kerjakan sesuai apa yang kita bisa. Terasa nggak? Saya juga terus flashback, benar juga ya. Ketika 40 tahun sampai 50 tahun, Anda sudah punya kebisaan atau keahlian. Gunakan keahlian Anda untuk menyebarluaskan. Karena Anda sudah 40 sampai 50 tahun, saya di situ. 40 is life beginning. Jadi umur 40 tahun disitulah saya. Gunakan dengan keahlian Anda. Nah, ketika 50 tahun sampai 60 tahun, Anda harus memberikan informasi yang baik, membuat regenerasi, mendidik kepada yang di bawahnya. Itu kerjaan Anda 50 sampai 60 tahun, dan lain-lain. Apalagi sekarang udah digital marketing ya, kita harus pakai itu. Nah, apa aja sih yang ada di sana di TIK? Nah, ini saya berpatokan dengan kedua orang hebat ini. Karena orang hebat pun sudah bilang begini. Saya 2017 sudah mengumandangkan itu. Mereka baru ngomong setelah jadi dosen, setelah jadi kepala badan. Saya 2017 sudah memandangkan ke depan penyuluh pertanian itu harus menghadapi industri 4.0, saya bilang waktu itu di Malaysia. Pak Momon bilang, saya tanya, Bapak kalau menangani penyakit tahu dari mana penyakitnya di sini? Main agri, Pak. Wow, saya tuh seneng banget loh. Wow, penyuluhnya nggak tahu Pak gitu. Dia diam-diam betul. Siapa gitu ya? Petani cabai di Maros tuh. Lupa saya diantar sama Bu siapa ya? Tika, kalau Tika masa Mbak Tika ya? Waktu kita ke Maros petani cabai dengan istrinya almarhum Pak Tamrin ya? Pak Tamrin, Ibu Ani juga diantar. Bayangkan, saya tanya, Bapak tahu virus kuning, tahu ini dari mana? Saya punya Maya Agri padahal. Wow, saya pikir, oh berarti hebatnya penyuluhnya. Saya tanya, dari kamu itu? Saya tidak tahu, Pak. Oh, saya kira dari penyuluhnya. Gitu. Ternyata dia, bayangkan, petaninya udah begitu. Tapi kalau ada yang mau tanya silakan. Tapi kita supaya nggak waktunya supaya ini kita sambil diskusi dulu. Oke. Nah, teman-teman, TIK yang kita punya Kementerian Pertanian itu sebetulnya banyak yang bisa teman-teman manfaatkan, dan itu menjadi pelurunya buat teman-teman. Ini salah satu aplikasi-aplikasi atau sistem informasi yang dipunyai oleh Kementerian Pertanian. Pertama, ini ada repositori publikasi Kementerian Pertanian. Ini merupakan koleksi atau kumpulan publikasi digital lengkap itu dari Ibu Pertanian. Bapak Ibu bisa buka webnya, nanti ada webnya. Bisa download, butuh apa saja di situ ada. Untuk menjadi bahan materi penyuluhannya Bapak Ibu.
Makanya kalau penyuluh pertanyaan ditanya, kenapa enggak? Aduh, habis materiku pada nih, tidak ada di materi, buang handuk, berhenti jadi penyuluh. Masa ada penyuluh pertanian habis materinya? Iya nggak? Bayangkan ada yang begitu Pak. Saya bilang, kau balik kanan berhenti saja. Tidak ada namanya penyuluh pertanian itu habis materi penyuluh pertanian. No, nggak ada. Masa materinya itu lagi tahun pertama diisukan Kang Kredit judulnya budidaya ayam buras. Tahun kedua dia balik lagi kita beternak ayam buras. Dia balik lagi ayam buras itu penting, isinya sama. Metode lain itu aja, gampang banget. Ya kita sasarannya kan banyak Pak. Hanya 20% nggak apa-apa. Dan 20% kita pakai yang ini. 80% kita tetap menggunakan sesuai kemampuan petani kita, umur, pendidikan, dan lain-lainnya. Saya masih juga anjang ke sana Pak. Sabtu Minggu saya gunakan anjang ke sana kalau saya nggak kemana-mana. Petani di Kabupaten Bogor dengan petani di Kota Bogor. Kemudian Pak Deddy Nur Samsi, Kepala Badan, di era 4.0 penyuluh harus inovatif, explorer. Ini penting nih, explorer. Interaksi dengan media sosial, fleksibel, gadget minded, rasa ingin tahunya tinggi dan peka terhadap perubahan. Oh, dapat semua tuh. Iya ya. Jadi kalau yang muda ini penyuluh milenial yang nggak ngikuti kayak apa kata Pak Kepala Badan, tinggalan. Petaninya udah pakai apa namanya, udah gadget minded, kita masih. Bahkan saya khawatir penyuluh pertanian yang PNS atau yang P3K yang di pemerintahan kalah sama penyuluh swasta. Khawatir banget saya. Ayo teman-teman, jangan sampai seperti itu. Kita harus benar-benar, apalagi Pak Syahrul misalnya mau tarik, kita kompetensi dan kemampuan kita harus tunjukin dong. Saya bisa dong, saya juga bisa dong. Ya gimana caranya? Harus mengupgrade. Itu mungkin. Yang paling saya suka sebenarnya explorer. Explorer itu ya harus dekat dengan media sosial kalau zaman sekarang. Saya sekarang mau tanya nih, Pak Hakim, berapa media sosial Pak Hakim punya? Boy, semua. IG? Ada. Facebook? Ada. Podcast ada? YouTube ada? Ada. Twitter ada? Ada. Tepuk tangan buat Pak Hakim. TikTok juga ada TikTok. TikTok juga ada. BPP Marusu, siapa namanya Ibu? Marwanti. Bu Marwanti, berapa media sosial Ibu punya? Ada TikTok ya. Berkaitan dengan pertanyaan Ibu yang belum terjawab tadi. Saya tanya sekarang, berapa akun media sosial Ibu punya? IG? Ada. FB? Twitter? YouTube? Walaupun cuma satu video ya. Terus WA pasti. Pertanyaan saya sekarang, di IG Ibu, berapa kali Ibu mempublikasi kegiatan penyuluhan Ibu? Tidak pernah. Kan pertanyaan sekarang begitu. Bukan publikasi tentang foto kaki, bukan. Bukan publikasi tentang foto selfie lagi di mana, enggak. Publikasinya lewat media sosial tentang kegiatan penyuluhan Ibu atau materi penyuluhan. Seberapa sering? Dia lebih sering kegiatan BPP. Ya. Kalau FB itu umur-umur yang kayak saya lah, kayak FB. Kalau IG yang muda itu. Tapi nggak apa-apa, kita harus punya. Ibu Marwanti udah hebat, udah punya semua. Tinggal bagaimana kita manfaatkan itu. TikTok punya? Belum, masih kalah sama saya. Siapa lagi ya? Berapa anugerah? IG, Twitter, FB. FB anak muda nggak mau Bu, nggak. IG, Twitter,
WA pasti lah ya. YouTube ada? YouTube ada, pasti cuman belum dimanfaatkan. Karena setiap orang begitu punya handphone Android, Anda pasti punya akun YouTube. Telegram sekarang banyak banget, tapi nggak pernah saya lihat itu. Nanti kalau WA ditutup baru pindah ke Telegram. Padahal Telegram ya harus. Tapi sebagai ASN atau sebagai penyuluh pertanian, saya udah bener belum jadi penyuluh pertanian? Saya nggak merasa paling benar, enggak. Tapi saya berusaha untuk belajar dan supaya bermanfaat bagi orang lain. Mau dosen kek, mau media suara, mau semua harus seperti itu. Sepakat ya? Karena kalau kita sudah mengarah ke sana, tadi kan 20-30 harus begini, 30-40 begini, 40-50, 50 ke 60 nih. Padahal yang paling terakhir itu paling susah Pak, panca. Sekarang kalau kita nggak punya, aduh apa yang bisa memberikan? Minimal profesi kita, saya seorang bapak, saya seorang ibu, saya seorang penyuluh, saya seorang dosen, saya harus bisa bermanfaat bagi apa ya? Oke, kita terusin ya. Sepakat dulu ya. Penyuluhan digitalisasi tanpa supporting dari kantornya. Sugeng. Hakim tahu itu. Saya merinding kalau datang ke mereka, dan mereka selalu sebut terima kasih Pak Dhani, ini berkat. Saya nggak pernah ngajarin, tapi saya rupanya menularkan kepada mereka. Begitu Mas Julfikar. Tapi saya nggak menyalahkan Pak Julfikar, karena memang setiap daerah berbeda-beda. Dan ini pernyataan yang bagus Pak Anca, dan mungkin ini bisa di-record, dan saya tidak menyalahkan, benar Pak Julfikar, karena ada sesuatu yang hilang Pak dari petani ya. Bukan kita. Petani kadang-kadang kan ingin ketemu langsung dan ingin langsung kemudian, dan itu tidak bisa sama informasi pasar dan lain-lain. Apalagi sekarang udah digital marketing ya, kita harus pakai itu. Nah, apa aja sih yang ada di sana di TIK? Nah ini saya berpatokan dengan kedua orang hebat ini, karena orang hebat pun sudah bilang begini. Saya 2017 sudah mengumandangkan itu. Mereka baru ngomong setelah jadi dosen, setelah jadi kepala badan. Saya 2017 sudah memandangkan ke depan penyuluh pertanian itu harus menghadapi industri 4.0, saya bilang waktu itu di Malaysia. Berapa aku bilang? IG, Twitter, FB anak muda nggak mau Bu, nggak. IG, Twitter, WA pasti lah ya. YouTube ada? YouTube ada, pasti cuman belum dimanfaatkan. Karena setiap orang begitu punya handphone Android, Anda pasti punya akun YouTube. Telegram sekarang banyak banget, tapi nggak pernah saya lihat itu. Nanti kalau WA ditutup baru pindah ke Telegram. Padahal Telegram. Tapi kalau ada yang mau tanya silakan. Tapi kita supaya nggak waktunya supaya ini kita sambil diskusi dulu. Oke. Nah, teman-teman, TIK yang kita punya, Kementerian Pertanian itu sebetulnya banyak yang bisa teman-teman manfaatkan, dan itu menjadi pelurunya buat teman-teman. Ini salah satu aplikasi-aplikasi atau sistem informasi yang dipunyai oleh Kementerian Pertanian. Pertama, ini ada repositori publikasi Kementerian Pertanian. Ini merupakan koleksi atau kumpulan publikasi digital lengkap itu dari Ibu Pertanian. Bapak Ibu bisa buka webnya, nanti ada itu, ada webnya. Bisa download, butuh apa saja di situ ada. Untuk menjadi bahan materi penyuluhannya Bapak Ibu. Makanya kalau penyuluh pertanian ditanya, kenapa enggak ya? Aduh, habis materiku pada nih, tidak ada di materi, buang handuk, berhenti jadi penyuluh. Masa ada penyuluh pertanian habis materinya? Iya enggak? Bayangkan ada yang begitu Pak. Saya bilang, kau balik kanan berhenti saja. Tidak ada namanya penyuluh pertanian itu habis materi penyuluh pertanian. No.
Nggak ada. Masa materinya gitu lagi, tahun pertama diusulkan Kang Redit judulnya budidaya ayam buras. Tahun kedua dia balik lagi, kita beternak ayam buras. Dia balik lagi, ayam buras itu penting, isinya sama. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ.